Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita kesehatan, keselamatan, serta kesempatan sehingga kita masih bisa mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini untuk mapel bahasa Inggris di pertemuan yang kelima, meeting 5. Oke. Nah, Ananda semua ya. Sebelum belajar seperti biasa, tolong di prepare your notebook or paper and your pen in order to take notes from me, my explanation, or if you find any difficult words from the explanation. Okay, supaya kita catat ya. Nanti kalau misalnya ada kata-kata sulit dari ustazah, atau kalau nanti ada penjelasan yang tidak ada di buku, bisa kakak-kakak catat. Ayo silahkan disiapkan catatannya. Ustazah mau, karena nanti setelah ini kita akan memberikan catatan itu dalam bahasa Inggris. Oke. Nah, kakak-kakak, sebelum kita mulai belajar, tak bosan ustazah mengingatkan Ananda semua supaya kita lebih serius ya. Kita lebih serius dalam mengikuti kegiatan pembelajaran kita, karena bagaimanapun juga tidak bisa kita hindari bahwa nanti sebentar lagi nggak terasa itu tiba-tiba kakak-kakak sudah mau UN gitu. Kayak kalau masih ada UN ya, kan? Jadi ya kita harapkan selama bertahun-tahun kita belajar di sini adalah ilmu, banyaklah ilmu yang sudah kakak-kakak dapatkan. Oke. Nah, Ananda semua, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas materi tentang if clause. Nah, kalau di sini dia if clause-nya itu, kalau yang biasa kita pelajari dulu, if clause itu adalah if clause pengandaian ya. If clause pengandaian. Jadi seandainya gitu. Nah, kalau di sini if clause-nya itu kita pakai dalam if clause, misalnya ketika kita memberikan saran ya. Kita ulangi sedikit yang kemarin ya. Ketika kita memberikan saran, suggestion, kemudian kita memberikan pakai imperative sentence, it means that we give an order, kita memberikan perintah. Kemudian ada juga general truth di situ. Kemudian we give a reminder, ada pengingat juga. Dan satu lagi apa? Nah, itulah. Oke. Nah, jadi tugasnya sudah ustazah terima dari beberapa kakak-kakak. Ada juga yang belum ya. Dan ustazah bisa melihat siapa yang aktif di antara kakak-kakak semua, siapa yang aktif dan siapa yang tidak pernah mengirimkan tugas. Jadi tolong, ini kita jangan dianggap sepele ya. Kalian sudah membayar sekolah gitu. Ustazah berusaha, ustazahnya di sini memberikan pelayanan berupa pengajaran gitu. Jadi apabila ada yang tidak paham, boleh kakak tanya ustazah. Ya mudah-mudahan
Ustazah bisa jawab dengan sebaik mungkin gitu. Jadi tolong jangan kalian sia-siakan kesempatan tersebut. Ya, oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Untuk sekarang ini kita masuk ke materi yang baru. Yang kemarin Ustazah lihat dari tugas-tugasnya, ya alhamdulillah Ustazah lihat sudah banyak yang bisa, sudah banyak yang paham bagaimana cara mengerjakannya. Nah, bagaimana kalian mengerjakan itu? Apakah dikerjakan orang lain atau kalian memang buat sendiri? Ya itu kalianlah yang tahu ya, itu ya. Karena bagaimanapun juga honesty is number one. Kejujuranlah yang nomor satu. Ustazah hanya melihat nih, oh ini kakak ini rajin gitu. Kalau kalian kerjakan ternyata di belakang Ustazah yang ngerjakan bukan kalian atau orang lain, ya it's up to you, gitu, kesadaran kalian sendiri. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang baru. Kita masuk ke materi yang baru. Nah, for your information, materi ini ya Ustazah pun baru ini mempelajari ini, bukan mempelajari, mengajarkan. Baru ini Ustazah mengajarkan ini gitu. Tapi ini adalah sesuatu yang very familiar with you. Kok Ustazah rasa ya? Nah, familiar sekali. Tuh, sangat familiar dengan kalian. Oke. Kalian pasti sangat mengenal apa yang mau kita pelajari hari ini. Tuh. Kalau gitu Ustazah bacakan dulu tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya kita Ustazah bacakan, dengarkan baik-baik. Dan apabila ada yang bisa sambil membuka e-book kita, boleh, bagus sekali. Silakan sambil dibuka e-booknya, chapter 3. Chapter 3. Chapter 3. Pertemuan kelima, chapter 3. Tujuan pembelajaran: membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk teks caption dengan memberi dan meminta informasi terkait gambar, foto, tabel, grafik, atau bagan sesuai dengan konteks penggunaannya. Menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks khusus dalam bentuk caption terkait gambar, foto, tabel, grafik, bagan. Menyusun teks khusus dalam bentuk teks caption terkait gambar, foto, tabel, grafik, bagan dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai dengan konteks. Nah, tadi berulang kali Ustazah sebutkan apa yang mau kita pelajari hari ini. Caption. Caption. Nah, ada yang mudah nggak kira-kira? Caption. This is it. Ini dia, caption. Tuh. Apa ya caption, Ustazah? Apa coba caption? Ayo. Jod. Kayak pernah dengar lah. Apa ya caption ya? Iya, di mana ya dengarnya ya? Ada yang udah langsung mudeng, oh itu. Okay. What is the definition of caption? Nah, caption adalah itu. Udah, oh ya, sudah ya, ngerti. Nah, kalau yang belum, kita lihat dulu definition of caption. Definitionnya: a caption is a short text located near a photo, illustration, or diagram that gives information about it. Jadi caption itu apa? Caption adalah short text. Short text adalah teks pendek located yang tempatnya near a photo, dekat dengan sebuah foto, illustration, ilustrasi, or diagram
that gives information about it. Kalau kita artikan, caption itu adalah teks pendek yang tempatnya itu dekat dengan sebuah foto. Jadi ada sebuah foto, ilustrasi atau diagram, itu di dekatnya itu biasa ada kalimat ya, teks atau kata-kata, satu kalimat, dua kalimat atau satu kata dua kata, that gives information about it, yang memberikan informasi tentang itu. Nah, sekarang bisa dipahami nggak? Bisa dipahami nggak apa itu caption? Oke, good. Untuk ringkasnya, caption itu adalah kalau kakak-kakak misalnya you upload a foto di Instagram kakak-kakak, ada itu caption. You write something. Ada sesuatu yang kalian tulis, you write something. Tulisan, sebuah tulisan kayak gitu. Nah, I can give you the I can't give you the example, but maybe later. I'll give you the example later. Okay. Misalnya di diagram di Instagram, misalnya di sebuah Instagram kakak-kakak, misalnya ada sebuah gambar yang mau kakak-kakak upload gitu kan. Nah, di gambar tersebut adalah itu captionnya. Di gambar tersebut ada captionnya. Situ di gambar tersebut ada captionnya, kata-kata yang di bawahnya itu. Di kata-kata yang ada di bawahnya itu captionnya kita bilang. Oke. Paham ya? Bisa nggak? Kira-kira langsung teringat. Oh ya, yang itu. I know. Oke. The purpose. Sekarang tujuannya apa? Saza, I want to give you I want to give you the example, but maybe later ya. Karena Saza pikir tadi terlalu kecil, kalau kita buat di sini nanti tidak akan kelihatan nanti gambar-gambar itu. Tapi it's okay. Nah, kemudian purpose, tujuan dari caption teks itu apa? Oke, kira-kira apa tujuan dari caption teks itu? Apa tujuannya? Kalau dalam bahasa Indonesia kita bilang, misalnya kan, jujur ya, ketika kalian melihat suatu gambar di Instagram lah, atau di Facebook, atau di status WA seseorang, kita lihat sebuah gambar, pasti kalian langsung mencari keterangan gambar tersebut. Itulah dia caption. Keterangan gambar, itu caption. Jadi apa fungsi dari caption tersebut? What is the purpose? Tujuannya apa adanya caption itu? To help the readers understand about the unspoken information or story behind the image, illustration, or diagram. Jadi membantu pembaca, help the readers, membantu pembaca understand about, paham tentang the unspoken information or story, tentang cerita atau informasi tersirat ya, yang tidak tertulis, behind the image, di balik gambar, ilustrasi atau diagram tersebut. So when we see a photo, image, illustration or diagram, misalnya suatu gambar yang, ini gambar apa sih?
Kalau tidak ada penjelasan di situ, kita mikirnya pasti banyak yang ada di pikiran kita kan. Banyak versi, setiap orang punya pikiran yang berbeda ketika melihat suatu gambar. Nah, orang yang punya gambar tersebut ketika dia memberikan caption, itulah dia. This is it. This is it. This is, it is the caption. Itu captionnya. Information about the picture. Keterangan gambar. Tuh caption. Oke. Next. Yang selanjutnya, part of a caption. Bagian-bagian dari caption. Ketika kita membuat caption, ya secara umum ada lead. Lead ini it is the title of the caption. The title of the caption. Jadi judul dari caption tersebut. Nah, karena caption ini bisa juga kita artikan sebagai judul dari sebuah bab. Kita artikan dia adalah judul dari sebuah bab atau halaman atau buku, judul sebuah bab, halaman atau buku gitu. Nah, kita bisa artikan dia seperti itu. Ada lead di situ, judul dari caption. Kemudian description, penggambaran. What is description? It is the body of the caption. Isi dari caption tersebut. It answers, dia menjawab what, who, where, when, and how the event in the illustration happened. Dia menjawab siapa, di mana, kapan, dan bagaimana kejadian di illustration tersebut terjadi, and give information, dan memberikan informasi which can be acquired, apa yang bisa ditangkap by looking at the picture, dengan melihat gambar tersebut. Acquire artinya can be acquired, artinya bisa ditangkap. Can be acquired artinya bisa ditangkap. Itulah bagian dari caption. Nah, kemudian yang selanjutnya, language features. Language features apa itu? Unsur kebahasaan. Jadi apa, kata-kata apa atau unsur kebahasaan apa yang dipakai, kata-kata apa, jenis apa yang sering dipakai dalam menggambarkan sebuah gambar, dalam memberikan keterangan dalam untuk sebuah gambar. Kata-kata yang bagaimana yang sering kita pakai? Nah, yang pertama, begin with prepositional phrase. Begin with prepositional phrase, menggunakan prepositional phrase, participle phrase, adjective phrase, question, exclamation, or play on words. Nah, biasa sering kita lihat di situ ya. Kadang ada kita lihat play of words. Apa play of words itu? Permainan kata-kata. Prepositional phrase, jadi menggunakan frase, berbagai jenis frase, bukan klausa, jadi bukan dalam bentuk kalimat. Nah, itulah dia sebagai leadnya di situ, leadingnya, judulnya di situ, dengan menggunakan prepositional phrase, frase ya, bukan kalimat. Nah, oke. Kemudian play on words, permainan kata-kata. Use present tense to describe actions in the photo. Menggunakan present tense. The words above and pictured here are unnecessary. Tidak menggunakan kata above atau in the picture here, pictured here, itu tidak perlu, tidak ada kata-kata seperti itu. Nah, ini berdasarkan adapted from this is nih. Oke. Nah, kalau kita lihat apa itu caption menurut Wikipedia, nah ini dia. Apa itu caption menurut Wikipedia? Caption adalah kita kenal juga dia dengan kata catchline. Selain kata caption, kita juga kenal dia dengan kata catchline.
Apa itu cuts line? Ya caption. Apa itu cut line? Caption. Sama, memiliki pengertian yang sama. Oke. Is a text that appears below an image. Adalah sebuah teks yang appears muncul ya, below, di bawah, an image, sebuah gambar. Image itu kita bisa artikan gambar. Image ya, gambaran. Diagram, illustration, a photo, itu kita bilang image. Most captions draw attention to something in the image. Kebanyakan caption menggambarkan tujuan, attention. Bukan tujuan, intention, tujuan, attention, perhatian, to something, terhadap sesuatu in the image. Menggambarkan perhatian atau menyimpulkan attention, perhatian. To something in the image, terhadap sesuatu di dalam gambar tersebut. That is not obvious. Yang tidak, apa obvious artinya? Nyata, ya, tidak jelas, tidak lugas gitu. Such as its relevance to the text, seperti relevansinya terhadap teks tersebut. Captions can consist of a few words of description. Captions itu bisa terdiri dari beberapa kata-kata penggambaran or several sentences, atau beberapa kalimat, along with the title, bersamaan dengan judul, lead, and section headings. Sekalian dengan judul, lead ini kata-kata pembuka, and section headings. Captions are the most commonly read words, adalah kata-kata yang paling sering itu dibaca in an article. Jadi kalau dia dalam suatu artikel kan panjang tuh ya, biasanya alah capek panjang kali bacanya. Kan ada di gambar, terus ada caption, itu ada kalimat yang hanya beberapa kalimat saja. Nah, itu biasanya yang dibaca sama orang. Itu captionnya. So they should be succinct and informative. Succinct itu artinya ringkas, and informative, dan informatif. Jadi selain mereka itu tidak buang-buang waktu ya, bukan maksudnya membaca itu buang-buang waktu, maksudnya ketika kita membutuhkan waktu yang lebih singkat untuk memahami sesuatu, kita baca captionnya gitu. Karena captionnya itu dia memiliki sifat succinct and informatif, ringkas dan informatif. Caption also include a short title or heading of an article in a magazine or newspaper. Caption juga meliputi short title, judul singkat, or heading, atau kita bilang kayak kata-kata pembuka ya, of an article, dari artikel, in a magazine, dalam sebuah majalah, or newspaper, atau surat kabar. Words shown on a cinema or television screen to establish the scene of a story are also called caption. Jadi
kata-kata yang ditunjukkan on a cinema. Cinema itu kita bilang bioskop ya. Ya, bioskop. Oke, bioskop. Kita bilangnya itu bioskop. Or television, atau di televisi, screen. Nah, layar ya, layar televisi atau bioskop. To establish the scene untuk the scene untuk memulai scene itu, scene ya, scene apa kita bilangnya, scene lah ya kita bilangnya, apa ya kali ngomongnya scene ini apa, memulai gitu, kok payah kali bilangkannya scene, kita bilangnya itulah kalau kebiasaan pakai. Iya, adegan. Scene itu adegan. Atau untuk memulai adegan of a story, dari cerita, are also called caption. Kita juga sebut dengan caption. Nah, di kata-kata yang ditunjukkan di bioskop atau televisi, layar televisi, untuk memulai adegan cerita juga kita sebut dengan caption. Captions can also be inserted below or above charts. Caption bisa juga kita letakkan itu di bawah atau di atas chart, figures, gambar, graphics, and tables dan tabel. Nah, jadi selain gambar, charts, kalian tahu charts kan? Figures, graphics atau tabel juga ya, yang menunjukkan sesuatu itu kita bilangnya. Ya, grafik-grafik itu, tabel-tabel itu, atau figur atau charts. Charts itu yang bulat-bulat itu ya. There are several criteria for a good caption. Ada beberapa kriteria untuk caption, sebuah caption yang baik. Nah, ini di garis bawahi ya kakak-kakak ya. Ada beberapa kriteria untuk caption yang baik katanya. Caption yang baik itu, a good caption clearly identifies the subject. Caption yang baik itu mengidentifikasi dengan jelas the subject of the picture without detailing the obvious. Dia memberikan identifikasi yang jelas terhadap subjek yang ada di gambar tanpa memberikan rincian dari yang jelas itu. Maksudnya bagusnya adalah caption yang menggunakan permainan kata-kata gitu. Jadi sesuatu yang tersirat, membuat orang berpikir gitu. Dan ringkas. It is succinct. Ringkas dia, ringkas, ngena, tapi selain itu juga membuat orang berpikir. Using a play of words, menggunakan permainan kata-kata. Kalau yang biasa bikin caption tebak-tebakan gitu ya, nah itulah dia kira-kira. It established the picture's relevance. Menampilkan relevansi gambar dari artikel tersebut. Provides context for the pictures. Menyediakan konteks bagi gambar, and draws the reader into the article, dan membuat pembaca itu tertarik dengan artikel tersebut. Tuh. Oke. Tadi yang pertama adalah beberapa kriteria dari capture yang baik. Yang pertama ya, ini dicatat ya. A good caption clearly identifies. Yang pertama adalah clearly identifies katanya. Mengidentifikasi dengan jelas the subject of the picture. Subjek dari gambar tersebut without detailing the obvious. Tanpa kita harus memberikan informasi yang rinci betul-betul dari gambar tersebut ya. Jadi succinct, ringkas. It is succinct, ringkas. Dan establish the picture's relevance, menampilkan relevansi dari gambar tersebut to the article,
ke, ke terhadap artikel tersebut yang menyediakan konteks for the picture, konteks dari gambar, dan membuat the reader into the article, membuat pembaca itu tertarik dengan artikel tersebut. Gitu. Jadi kata-katanya, intinya ya, kata-katanya itu yang pertama menggunakan play of words seperti yang kita bilang tadi, permainan kata-kata, ringkas ya, bikin paham, memang berkaitan dengan gambar, kemudian membuat pembaca tertarik apabila dia adalah sebuah artikel. Tuh. Oke, sampai di sini paham? Oke. Nah, oke. Jadi untuk hari ini perkenalan dulu captionnya ya. Sebenarnya nggak usah dikenalkan pun kalian udah paham kali lah itu. Karena ya udah sehari-hari kan. Kalian buat gambar di Instagram, baru taruh caption di bawahnya. Nah, yang suka baca buku, majalah, newspaper, koran, ada caption kan, majalah lah terutama. Di majalah itu kan isinya adalah artikel-artikel. Nah, jadi di setiap artikel itu biasa ada gambar, kemudian di dekat gambar itu ada kalimat-kalimat. Nah, kalimat-kalimat yang sedikit menyinggung isi dia biasanya dari artikel tersebut. Nah, gitu. Oke, ini karena untuk awal dulu, jadi Ustazah nanti saja insyaallah next week I will give you the examples, or you can see the examples in the ebook. The ebook juga ada beberapa contoh dari caption. Nah, ada dari diagram, ada dari illustrations, ada dari foto, ada juga contohnya bisa kalian lihat di ebook yang sudah Ustazah bagikan. Oke. Nah, what you have to do at home, di rumah seperti biasa ya, ilmu kalau tidak diikat dengan tulisan hilang itu nanti ya. Paling enggak kalau kalian tulis adalah nyangkut sikit-sikit. Nanti kalau ujian saya tanya, what is a caption? Apa itu caption? Adalah sikit-sikit yang bisa kalian sebutkan. Oke. Sampai di sini dulu ya. Nanti insyaallah akan sudah share ini, bisa kakak-kakak catat di buku. Kemudian as usual, you can submit your notes to me. Boleh, I'll give you 3 days, boleh 3 hari. Tapi biarpun sampai sekarang itu kadang-kadang mau ada seminggu atau 1 hari sebelum kita masuk baru dikumpulkan catatannya, ditunjukkan sama Ustazah, but it's okay. Yang penting sih ditulis ya. Dan kalau ada waktu kalian ya, silahkan dilihat contoh dari caption, bukan cuma dari Instagram yang berupa diagram atau chart atau grafik, juga coba kalian lihat seperti apa contoh captionnya itu untuk yang lain itu selain dari foto dan illustration. Oke. Nah, saya rasa sampai sini dulu ya. That's all for today. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.